istirahat. Nah, saya ingin memberikan kesimpulan dari pertemuan yang berapa jam tadi itu? Tolong dicabut. Tadi saya menyimak soalnya dari mulai kayak Jawa, pertama Yudi tadi itu. Nah, dia membuat saya, oh kalau gitu guru ini perlu diyakinkan. Nah, yang galau, yang gembira, yang apalagi yang bingung, Mas. Jadi menurut saya begini. Untuk menjawab IKM yang baru muncul itu ternyata sebetulnya menjawab dari fenomena yang ada sekarang ini. Nah, ternyata fenomena yang tidak di negara kita dan khususnya di dunia pendidikan itu ada beberapa fenomena. Yang pertama, tantangan pertama, isu kalau bahasa fenomena itu isu, tantangan yang ada di sini. Yang pertama, mengintegrasikan 4C. Coba 4C apa saya? Tantangan 4C. Communication, terus apa? Collaboration, critical thinking, dan creative thinking. 4. Untuk berhasil itu, anak-anak berhasil itu membutuhkan yang namanya 4C tadi. Ya pintar komunikasi. Bahkan satu ini aja bisa untuk backup modal dasar untuk pekerjaan, Pak. Jadi kalau ternyata anak saya sekarang ini kan menjadi manajer bagian pokoknya untuk pegawai masuk itu harus interview dulu. Untuk interview cuma begini aja, saya kasih waktu 5 menit, Kanda kesini itu mau apa, dan seperti apa, kata-kata tidak boleh ada jeda. Ternyata luar biasa. S1, S2 pun untuk merangkai kata-kata supaya pekerjaan apa yang mau saya terima, kata-kata harus mengalir tanpa jeda 5 menit. Jadi kalau terjeda pun berarti dia itu mengukur intelijensinya dia, kosa kata, pokoknya macam-macam lah, ketahuan ini pintar apa tidak. Mengerti tidak saya? 5 menit berkata-kata itu pun sudah menggambarkan communication. Nah, collaboration adalah bagaimana dia bisa mampu bersama dengan teman-temannya. IKM itu adalah anak itu harus student well-being gitu loh ceritanya. Anak itu harus sejahtera, bukan secara psikis psikologis, tapi dia juga harus sejahtera di dalam mengeluarkan bakat-bakatnya gitu loh. Ya, bakat-bakatnya jadi ada self-accepted. Self-accepted itu siswa itu begitu di kelas itu bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dia, mengetahui kekurangannya maupun kelebihannya. Ya, jadi pada saat guru ngajar itu dia tuh bisa bebas mengekspresikan kelebihan saya itu apa. Oh, ternyata saya pintar baca Al-Quran ya, saya pintar bisa saya pintar matematika ya. Harus tidak boleh tekanan, dia bisa keluar self-acceptance. Jadi bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Itu yang salah satu. Kemudian yang berikutnya, anak itu harus autonomi, mandiri. Jadi ciri-ciri student well-being itu dia mandiri. Kalau dia sudah belajar, dia mempunyai cita-cita, dia mempunyai kemampuan, dia bisa mandiri. Sampai sebelum kuliah saja sudah bisa menentukan cita-citanya dia. Ya. Dia SMA itu udah ketahuan bahwa saya itu akan mengambil jurusan ini, gitu ya. Saya akan mengambil apa? Pokoknya dia harus sudah tahu, dia tidak ikut-ikutan, mandiri, gitu ya. Dan dia juga harus selama dia mempunyai purpose in life. Nah, apa itu? Tujuan hidup dalam hidupnya dia. Jadi seorang anak yang student well-being itu mempunyai purpose in life. Iya. Apalagi sekarang ini pekerjaan begitu disruption innovation ya. Isunya itu ada sekarang coba kepengen jadi astronot, menjadi ahli kimia, macam-macam lah. Pekerjaan yang begitu dia ngerti, mau jadi dokter, segala macam itu dia harus betul-betul tahu lah. Terus kemudian dia bisa menguasai lingkungan environmental menguasai lingkungan ya sih.
Jadi dia betul-betul menguasai lingkungannya dia dengan bergaul dengan siapa saja gitu ya. Ya jadi banyaklah ciri-ciri daripada student well-being itu dan dia bisa bergaul dengan siapa saja itu istilahnya di dalam ini ya. Coba yang dia jadi itu yang sementara itu ya, yang student well-being ya. Nah kemudian berikutnya, setelah kita pandemi kita akan ketemu namanya pendekatan TPEC, technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, sekarang ini TPEC itu mau tidak mau kita selalu terkait dengan web, dengan aplikasi-aplikasi. Maka sekarang ini isunya yang sekarang ini tadi Pak, semua Gojek aja dulu dianggap pekerjaan remeh, sekarang dicari-cari, gitu. Kalau Anda nggak pakai aplikasi, ya nggak laku kan, gitu kan. Nah sekarang karena TPEC tadi artificial intelligence, jadi ada kecerdasan buatan. Sekarang itu sudah zamannya. Tamat SMA itu kemudian masuk di dalam toko-toko, pekerjaannya sudah sampai ada alat yang menentukan harga ini, semua itu kan cerdas itu, dan robot semua. Jadi semua dijajah sekarang ini juga itu. Menilai seperti apa itu sudah menggunakan artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Itu tuntutan kita sekarang ini isunya. Berikutnya apa? Augmented reality. Jadi apa ya? Pengetahuan kan butuh 3 dimensi, 4 dimensi. Jadi cara belajar itu sudah kalau mau belajar tentang dokter itu sampai USG ya, USG, EKG segala macam itu sudah. Mau operasi sih sudah tidak perlu lagi dengan bedah pisau-pisau yang tadi ya, cukup di satu suntikan set ketahuan nih, oh ini yang mau seperti saya itu termasuk operasi yang menggunakan lama, karena operasi tulang belakang saya di Papua itu akhirnya dibawa ke sini masih menggunakan lama. Sekarang tuh cukup tidak perlu berjam-jam, bahkan saat berjepit begitu masuk satu hari bisa pulang sekarang, cukup disuntikan dengan alat ini. Langsung dia cari di mana yang salah kejepitnya, dalam waktu 6 jam saya bisa pulang. Dan saya sampai berapa 1 bulan di rumah sakit, itu pun nggak sampai sekarang belum masih kalau di bulan 26 cm ini sih tubuh saya itu dioperasi. Jadi di 26 cm. Jadi sekarang coba cari lagi. Itu terkait dengan augmented dan teknologi. Dan pembelajaran mesti dari dan luring. 2 pembelajaran ini mulai fitahnya Allah ya, ada siang dan malam, ada apa lagi, ada laki-laki perempuan. Belajar yang maksimal sebetulnya sekarang ya ada daring dan luring. Kita tidak bisa mengandalkan tatap muka aja, ya dicampur itu yang blended itu yang paling bagus itu adalah ada tatap mukanya. Maka kan kita luring terus juga daring itu juga nggak bagus juga. Jadi yang bagus adalah ya daring dan kita tangan kita kurangin Pak. Nah ini ada lagi nih, sekarang semua terkait dengan internet, ada big data, dan yang terpenting ini disruptive innovation. Jadi begitu cepat percepatan apa itu loh, penemuan-temuan. Anak-anak kita kalau nggak diajarkan yang tadi itu dengan TPEC segala macam, ketinggalan kita Pak. Makanya guru-gurunya harus belajar juga tentang mengetahui ke depan ini, tidak 10 tahun, 5 tahun ke depan kayaknya sudah belajar tentang astronomi itu Pak ya, itu sampai bagaimana belajar mengayang segala macam itu kan, itu sudah itu kan seperti mudah-mudahan kita akan menjadi seperti itu. Berikutnya Mbak tentang TPEC ini ya, ini yang TPEC teknologi teknologi itu adalah ini. Jadi gabungan antara teknologinya, kontennya, materinya dan pembelajarannya. Ya, terus Pak, lagi Pak. Nah ini tentang 6 elemen TPEC tadi. 5 unsur tadi, ada PK, TCK, CK dan seterusnya. Ini adalah 6 elemen tadi. Kemudian terus yang ini adalah pekerjaan yang nanti tuntutan yang akan datang tadi itu, maka kita menggunakan IKM. Terus nah ini ternyata keberhasilan IKM itu tergantung teacher belief atau keyakinan guru. Jadi dan coba mengatakan kondisi guru. Nah, ada faktor yang membuat keyakinan guru, teacher belief-nya itu
tergantung bagaimana dia mempraktekkan. Ada empat komponen yang mungkin kita bisa tulis di buat siswa. Kayaknya kita bisa menulis tentang kayak kalau pengen menulis karena buat siswa itu apa ya, ketuanya di kantor itu tentang majalah-majalah namanya. Ternyata keberhasilan guru itu mempelajari IKM itu tergantung empat ini. Yang pertama ada schooling, di mana guru ini, di mana dia diajar oleh guru, oleh siapa dan seterusnya, dari SD, SMP, dan SMA sampai kuliah, ini sangat berpengaruh terhadap tadi. Kalau dia diajar oleh guru-guru yang canggih, kayaknya nanti dia akan setelah besar dia pun jadi guru hebat, apapun juga. Jadi kalau salah satunya adalah guru teacher, yang pertama adalah seorang guru itu dulu waktu kecil dari TK-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliah disuruh siapa? Kalau dicari guru hebat biasanya jadi guru pun juga akan terus berprestasi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah professional classwork. Seperti apa dia mendapatkan pelatihan? Kalau dia tidak pelajaran dapat pelatihan, dapat kayak workshop, bimtek, ya akan kesulitan gitu loh. Faktor yang keberhasilan dia menjadi guru yang hebat tadi dipengaruhi juga. Yang kedua adalah professional classwork, di mana dia itu mendapatkan pelatihan pun selama yang padat 5 hari Anda sambil tidur ya dapatnya seberapa persen ya gitu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh kayaknya menambah kompetensinya dia, menambah kepercayaan trustnya dia sebagai seorang guru. Kemudian berikutnya adalah classroom practice. Jadi bagaimana sih dia itu mempraktekkan apa yang dia terima dari baca sifat. Oh gini, mengembangkan CP menjadi TP. Kayaknya kan sederhana, CP dan TP. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik, maka tidak akan ada kesulitan. Yakin lah? Karena mau tidak mau Anda akan disuruh membuat namanya RPP. Dari TP itu akan dikembangkan indikator. Kalau sebenarnya nggak jauh beda dengan RPP, cuma bedanya dikit. Jadi jangan takut. Intinya supaya berhasil ini Pak, juga setelah dapat pelatihan silahkan dipraktekkan. Praktekkan dari mulai yang pelatihan itu harus bisa jangan sampai Anda jangan puas. Yang penting ikut absen gitu aja. Jangan, apalagi di swasta. Kalau di negeri enak, kalau swasta itu betul-betul mandiri. Kalau gurunya nggak mandiri, siswanya nggak akan bagus dan Anda tidak diminati. Lama-lama dia tidak kehilangan siswanya akan udah ke EPI yang lain, ya kan? Nah, kemudian kasih tahu faktornya adalah bagaimana dukungan si guru tadi, kepala sekolah. Kalau sudah mau mengerti lo, kalau guru nggak menyiapkan infrastrukturnya, sarana-prasarannya, ya guru jadi malas gitu loh. Guru yang berprestasi bikin kalau perlu lomba ini lomba itu. Nah ini akan dia semakin mendirikan nama sekolah menjadi besar, maka akan menjadi akhirnya kayak guru nih. Jadi kalau guru itu sebelum kalau saya tuh pengen guru tuh saya bimbing dari tahap demi tahap, saya sempat lepas tuh, saya ini udah artinya udah sangat hebat. Sekian tahun, dia tidak perlu waktu sekian banyak lah, ya sampai 10 tahun gitu. Dulu kalau memang benar-benar dibina dari tahun sebetulnya 5 tahun berikutnya sudah wow gitu, bahkan mungkin sudah S2, S3 gitu, kan udah PNS gitu. Jadi jangan berhenti, makanya kalau ini harus bahasanya bertahap tapi kontinu. Tidak istilah itu kalau saya itu IKM ini membutuhkan waktu yang 2 hari, ya 1 bulan ini apa gitu. Jadi satu gitu. Dari CP ke KTP aja, itu butuh waktu sampai untuk matang dulu sebelum buat RPP gitu. Atau buat modul ajar itu pun juga membutuhkan waktu tersendiri, tidak bisa dianggap bahwa 5 hari selesai, nggak mungkin lah. Ini yang membuat nanti teacher beliefnya